siang, perkenalkan, saya Nisya Tambun dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan ke-19. Di sini saya ingin memaparkan dari mata kuliah Fisika Dasar 2 tentang praktikum ataupun cara kerja dari induksi elektromagnetik. Sebelum saya melakukan sebuah praktikumnya, saya menjelaskan sedikit teori tentang induksi elektromagnetik. Dari sejarah induksi elektromagnetik yang dari seorang penemuan yaitu Hans Sebastian Ørsted melakukan sebuah uji coba yaitu untuk membuktikan bahwa magnet timbul dari kawat berarus. Dari uji coba Hans Sebastian Ørsted dibuktikan oleh Joseph Henry dan dipublikasikan oleh Michael Faraday bahwa induksi magnet menghasilkan listrik. Dan Michael Faraday melakukan uji coba dengan mendekatkan elektromagnetik dengan besi yang dililitkan oleh kawat, sehingga gumparannya itu tersebut menghasilkan arus listrik, dan arus listrik itu disebut dengan induksi magnetik. Sehingga bisa kita dapat simpulkan bahwa induksi magnet adalah arus listrik yang timbul akibat perubahan garis-garis medan magnet. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau arus listrik yaitu 1. Besarnya medan magnet, 2. Kecepatan magnet yang dimasukkan, 3. Banyaknya lilitan pada sebuah gumparan. Pada induksi elektromagnetik terdapat flux magnet. Flux magnet adalah garis hayal, ataupun bisa dikatakan bahwa flux magnet adalah garis-garis medan magnet akibat adanya kutub utara dan kutub selatan, sehingga terjadi tarik-menarik pada garis penampang. Pada garis penampang terdapat garis normal, yaitu garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang, sehingga terdapat sudut yang dimana antara garis normal dengan garis medan magnet, sehingga sudutnya yaitu sama dengan 0. Maka bisa dikatakan flux magnet sama dengan garis medan magnet dikali luas penampang ketika tetanya sama dengan 0. Pada gambar berikutnya yaitu garis normal membentuk sudut dengan garis medan magnet, sehingga di sini yaitu sudutnya tetanya. Maka bisa kita lihat bahwa terdapat garis BX dengan garis BY. Kita bisa melihat bahwa arah garis BX tidak menembus luas penampang, maka tidak ada magnetnya. Tetapi garis BY ke arah bawah dengan menembus luas penampang. Di sini terjadi magnetnya. Maka garis normal dengan garis medan magnet tegak lurus dan membentuk sudut baru. Sehingga bisa kita dapat bahwa cos theta sama dengan BY per B. Kenapa demikian? Samping per miring. Maka flux magnet bisa kita dapat BY dikali A ataupun B cos theta kali A. Pada induksi elektromagnetik terdapat arus induksi, yang dimana kita lihat pada gambar ini terdapat gumparan medan magnet dan terdapat galvanometer dan sebuah batang magnet. Di sini pada batang magnet terdapat kutub utara dengan kutub selatan. Ketika kita memasukkan batang magnet terhadap gumparan medan magnet, ketika kita pertama memasukkannya, maka di ujung gumparan magnet terdapat kutub utara dan di ujung sini terdapat kutub selatan. Ketika kita memasukkan yang pertama, terjadi perubahan bahwa arah galvanometer ke arah kanan. Ketika kita memberhentikan batang magnet tersebut, maka arah galvanometer yang dari arah kanan kian kembali lagi
ke semula. Tetapi ketika kita tarik kembali batang magnet tersebut, maka arah galvanometer itu berubah menjadi ke arah kiri. Kenapa demikian? Kita buktikan dari contoh dari telapak tangan kita, bahwa pada ibu jari ini yaitu kutub utaranya, dengan 4 jari ini yaitu gumparan medan magnetnya. Sehingga kita lihat bahwa pada memasuki gumparan magnetnya, kutub utaranya yaitu gumparan medan magnet mengarah ke bawah, sehingga pada daerah mau ke galvanometernya ke bawah dan menghasilkan ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya ketika kita memasukkan batang magnet pada kutub selatan. Selanjutnya kita bahas yaitu GGL induksi pada kawat yang bergerak pada medan magnet. Di sini terdapat gambar yaitu batang, dan di dalamnya yaitu yang ini disebut dengan medan magnet. Jika kita gambarkan pada telapak tangan kita, yaitu jika ibu jarinya yaitu V ataupun kecepatan, dan 4 jari yang lainnya yaitu medan magnet, dan telapak jari kita yaitu disebut dengan arus induksi ataupun I. Jika kita buat dalam contoh, masuk, kan medan magnetnya masuk, maka arah kecepatannya itu arahnya sebelah sini, sehingga arah arus induksinya itu ke atas. Maka dalam gambar ini saya buat arus induksinya itu ke atas. Terus bukan hanya itu saja, dalam gambar ini terjadi sebuah delta perpindahan. Mengapa demikian? Jika ada kecepatan maka ada perpindahan, sehingga dapat kita rumuskan yaitu W sama dengan F dikali delta S. F di sini F apa? Yaitu F luar sama dengan F Lorentz, tetapi arahnya berbeda. Kita lihat di sini. Berarti gaya luarnya ini, berarti jika arahnya berlawanan, maka gaya Lorentz-nya sebelah sini. Sehingga bisa kita dapat bahwa W sama dengan min F dikali delta S. Kenapa min? Karena berlawanan arah dengan gaya luar. W di sini yaitu energi potensial. Energi potensial yaitu Q dikali V. Bisa dikatakan Q dikali GGL. Maka Q dikali GGL sama dengan min B dikali I dikali L dikali delta S. Delta S bisa kita ketahui bahwa V dikali T, dan Q di sini yaitu I dikali T. Maka rumusnya yaitu I dikali T dikali GGL sama dengan min B dikali I dikali L dikali V dikali T. Kita lihat yang sama, yaitu I T dengan T. Maka hasilnya yaitu, hasil terakhir yaitu GGL sama dengan min B dikali L dikali V. Setelah saya membahas teorinya, saya akan mempraktekkan langsung tentang induksi elektromagnetik. Saya tadi menjelaskan tentang adanya yaitu galvanometer mengukur arus listrik. Tetapi saya tidak menggunakan galvanometer. Saya menggunakan alat-alat yang sederhana saja karena tidak ada dalam lingkungan saya. Saya mohon maaf kalau praktikum saya tidak sempurna.
dari bahan-bahan tadi dan kita merangkainya, dan hasil rangkaiannya seperti ini. Yang dimana di sini kita akan mencobanya. Kita hidupkan saklarnya dan kita akan melihat hasilnya. Di sini terjadi bahwa paku dapat mengangkat sebuah paku ini, karena dalam paku ini sudah dialiri oleh arus listrik, dan sehingga paku ini dapat menarik jarum tersebut, dan dalam tarik ini terjadi sebuah magnet, dan inilah disebut dengan induksi magnet. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya lilitan yang terdapat pada paku ini menghasilkan banyaknya sebuah arus listrik. Dan jika sumber arus listrik ini diperbanyak, maka arus listrik itu dihasilkannya semakin besar. Karena kita menggunakannya 3, maka cuman bisa menarik dengan seberat ini. Tetapi jika kita menggunakannya lebih besar lagi, 6 atau 5, kita bisa menarik yang lebih besar dari paku ini, dari jarum ini. Contohnya, jika yang dililitkan ini lebih besar, besi lebih besarnya, maka yang ditariknya pun akan semakin besar, sehingga disitulah terjadi induksi elektromagnetik. Pada pembahasan saya menggunakan galvanometer, yang dimana mengukur sebuah tegangan. Di sini saya tidak menggunakannya, hanya menggunakan yang sederhana saja. Dari sini pun bisa kita ketahui bahwa banyaknya sebuah lilitan akan menghasilkan banyaknya sebuah arus listrik. Begitulah hasil paparan dari teori maupun praktikum saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.